10.018. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul jual beli atau anubai. Latar belakang yaitu dalam hiruk-pikuk ekonomi modern, transaksi seringkali hanya dipandang sebagai perpindahan kepemilikan barang dengan imbalan materi semata. Namun, dalam hukum Islam, jual beli atau alubai adalah sebuah akad yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat mendalam. Ia bukan sekedar aktivitas mencari profit, melainkan sebuah instrumen tolong-menolong atau ta'awun yang menghubungkan kebutuhan antar manusia dalam bingkai ketakwaan. Yang pertama ada memahami hakikat alubai. Secara etimologi, alubai berarti menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun secara terminologi syariat, ia didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan yang bersifat permanen yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Selanjutnya, eksplorasi pilar utama dalam jual beli. Yang pertama ada pihak yang berakad. Penjual dan pembeli tidak hanya dituntut berakal dan balik, tetapi juga memilih kecekapan atau ahlinya dalam mengelola harta. Transaksi harus murni lahir dari kehendak bebas tanpa adanya intimidasi atau paksaan dari pihak manapun. Kedua, objek transaksi. Barang yang diperjualbelikan wajib memenuhi standar syar'i, harus suci, bukan najis. Memiliki manfaat yang diakui secara moral, dimiliki sepenuhnya oleh penjual, serta jelas wujud dan sifatnya. Menjual barang yang tidak jelas seperti pancingan yang belum didapat dilarang karena mengandung unsur spekulasi. Yang ketiga, harga. Nilai tukar atau alat bayar harus memiliki kejelasan nominal, jelas mata uang dan cara pembayarannya, tunai atau cicil. Ketidakjelasan harga di awal seringkali menjadi pintu sengketa di masa depan. Yang keempat, ijab dan kabul. Ini adalah manifestasi dari kerelaan, meskipun di era modern sikhat bisa berupa klik tombol, beli sekarang, di aplikasi atau tanda tangan kontrak. Esensinya tetap sama, adanya sinyal kesepakatan yang saling merugikan. Adapun integrasi dan kejujuran. Yang pertama, keterbukaan terhadap cacat atau aib. Penjual wajib menyebutkan kekurangan barang sejelas-jelasnya. Menyembunyikan cacat demi harga tinggi atau tadlis adalah tindakan haram yang memutus keberkahan rezeki. Kedua, keadilan dalam takaran. Mengurangi timbangan bukan sekedar kecurangan kecil, melainkan dosa besar yang diancam secara khusus dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Ketiga, prinsip antaradin. Segala bentuk keuntungan harus lahir dari rasa suka sama suka. Jika salah satu pihak merasa tertipu atau terpaksa setelah transaksi, maka esensi keberkahan dari jual beli tersebut telah hilang. Selanjutnya, menjaga kesucian transaksi dalam larangan. Islam membangun pagar yang kokoh untuk mencegah kerusakan ketahanan sosial melalui larangan praktik-praktik berikut. Yang pertama ada riba, segala bentuk tambahan yang disyaratkan secara sepihak dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang ribawi yang tidak sepadan. Kedua, gharar, ketidakpastian, menjual sesuatu yang tidak pasti keberadaannya atau kualitasnya. Hal ini dilarang untuk mencegah salah satu pihak menanggung risiko yang tidak adil. Yang terakhir, maisir, spekulasi. Unsur perjudian di mana perolehan keuntungan hanya bergantung pada keberuntungan belaka tanpa ada proses nilai tambah ekonomi yang nyata. Kemudian kesimpulannya yaitu jual beli dalam Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang sangat manusiawi dan berkeadilan. Ia memastikan bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dalam setiap pertukaran harta. Dengan menerapkan prinsip alubai yang autentik, aktivitas ekonomi tidak hanya akan menumbuhkan angka-angka statistik, tetapi juga melahirkan kedamaian jiwa dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan ridho Allah SWT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.